البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa qala ta'ala fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia itu berada di dalam kehidupan yang radiyah, yang memuaskan, membuat dia sudah rela, sudah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, maka kembalinya dia adalah hawiyah, salah satu dari nama neraka. Ini tafsir secara mudahnya. Tayyib, ini adalah pembahasan surat Al-Qari'ah, membahas apa kejadian di hari kiamat, kemudian apa manusia pada waktu itu betul-betul dalam suasana yang sangat menakutkan, pada hari di mana manusia itu seperti apa, aneh-aneh yang berterbangan, betul-betul nggak ada beratnya sama sekali. Bahkan apa gunung-gunung itu hanyalah seperti apa itu kapas yang diterbangkan oleh angin dan seterusnya. Nah, setelah itu Allah Ta'ala membahas masalah ini perincian. Tayyib, yaitu di sini ada isyarat bahwasanya di hari kiamat nanti betul-betul Allah Ta'ala akan menegakkan keadilan. Maka di sini ada perincian, fa-nya adalah tafsil. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu berat, tayyib, dari mana kita mendapatkan lafadz hasanah? Padahal nggak ada di sini. Tapi berdasarkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang orang yang masuk surga adalah yang kebaikannya itu lebih berat, sementara yang masuk neraka adalah yang mana keburukannya itu yang lebih berat. Taulah kita bahwasanya saqulat mawazinuh di sini maksudnya adalah apa? Mawazinul hasanat, timbangan kebaikan. Cuma masalahnya kenapa ketika dimutlakkan timbangan itu berat dibawa kepada kebaikan, dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari hafizahullah ta'ala di dalam Hadaiqur Rauh war Raihan, bahwasanya manusia itu terpandang apabila dia itu punya kebaikan. Semakin dia banyak berbuat kebaikan, semakin dia layak untuk dihitung dan dinilai. Semakin dia itu banyak kemaksiatan, semakin berkurang kadar dan nilai serta kualiti dia. Makanya ketika dimutlakan berat dan ringan, yang dimaksudkan adalah apa? Beratnya kebaikan dan ringannya kebaikan. Keburukan karena nggak ada harganya sebenarnya, maka tidak disebut sama sekali. Baik. Makanya ketika dikatakan orang ini berat, yaitu apa? Karena dia adalah orang yang sangat baik. Sampai-sampai apa? Dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Lasaquhu yaumal qiyamati, apa itu? Asqal yaumal qiyamati min jabali Uhud. Betul-betul kaki betis Ibnu Mas'ud yang di dunia itu kecil, kena angin aja goyang-goyang, maka dia di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan apa? Kebaikan yang sangat banyak. Tayyib. Sementara sebaliknya dalam hadis apa itu? Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati birajulin azimin saminin. Kemudian apa itu? Fa yuj'alu fil mizan fala yazinu janaha ba'udah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki yang berat, yang besar, yang gemuk, kemudian diletakkan di timbangan, ternyata dia tidak seberat sayap nyamuk. Yaitu apa? Karena banyak dosanya, banyak kekufurannya, sampai dia itu sangat ringan. Sayap nyamuk pun apa itu mampu untuk apa? Lebih berat dari dia. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya nilai seseorang itu adalah dari kebaikan dia. Semakin dia itu baik, maka semakin berat. Semakin apa? Dianggap barang yang berkualitas, makhluk yang berkualitas. Makanya ketika dimutlakan berat, maksudnya adalah beratnya kebaikan. Ketika dimutlakan timbangannya ringan, maksudnya adalah timbangan kebaikannya itu ringan. Baik. Kemudian manakala amma di sini adalah apa? Dia adalah huruf tafsil, sekaligus dia memiliki makna qasam sebagaimana telah dilewati di dalam apa itu? Syarah Qatrin Nada, maka dia jawabannya adalah dengan fa. Kalau apa? Kalau jawabannya itu adalah berupa khobar, mubtada khobar, maka fa. Ini menurut jumhur sebagaimana itu dalam Al-Qur'an.
Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan semua mufassirun mengatakan apa? Semuanya tafsirnya seperti itu. Timbangan kebaikan di sini yang disebutkan dalam ayat ke-6 ini. Tayyib, mawazin, terjadi khilaf. Timbangan-timbangan, apakah timbangan itu hanya satu ataukah timbangan itu banyak? Yang dirajihkan oleh Imam Syinqiti dalam Adwaul Bayan, timbangan itu banyak. Masing-masing orang punya timbangan. Adapun yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka apa? Timbangan itu hanya satu. Sebagaimana mutlaknya firman Allah taala, wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Tayyib, wazn, timbangan hanya satu saja dan memiliki apa? Dua daun atau dua piringan itu. Dua mangkok. Tetapi kenapa istilahnya mawazin? Kata Ibnu Katsir, ini dilihat dari apa? Dilihat dari al-mauzunat. Karena yang ditimbang banyak sekali. Ada timbangan amalan ini, amalan itu, dosa ini, pahala itu, dan seterusnya. Maka apa? Maka mizannya di sini dinisbatkan kepada amalan-amalan sehingga dia dijamak. Mawazin. Tayyib. Dan hanya Allah yang lebih tahu mana yang betul. Oh alam, tapi yang banyak dirajihkan oleh masyayikh di Damas adalah apa? Timbangan itu hanya satu. Tetapi apa? Mauzunatnya yang banyak. Adapun nanti yang mauzun memang ada 3 macam, yaitu apa? Amal soleh itu sendiri, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Bukhari itu. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini amalan ditimbang dan dalil banyak sekali tentang masalah ini. Yang kedua adalah apa? Yaitu sahaiful amal. Amal yaitu lembaran-lembaran amalan. Sebagaimana di dalam apa? Itu hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang apa? Seseorang yang didatangkan dengan apa? Kemudian ditunjukkan kepada dia 99 sijilat, kemudian ditimbang. Lalu apa? Dibandingkan dengan apa? Satu bitokoh, satu kartu kecil tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Ternyata La ilaha illallah ini lebih berat. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya yang kedua yang ditimbang adalah lembaran amalannya. Walaupun lembaran amalan itu banyak, tapi yang penting bukan banyak atau sedikit, tapi quality. Baik, makanya walaupun ini hanya satu tulisan, tapi kalau kualitasnya bagus, tidak bercampur dengan kesyirikan, ternyata mampu untuk apa? Mengalahkan seluruh dosa-dosa yang dia miliki. Asal apa? Tauhidnya itu selamat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu al-amilun. Orang-orang yang beramal, dia juga ditimbang berdasarkan apa? Hadis Ibnu Mas'ud tadi dan hadis Abi Hurairah. Baik. Makanya manakala yang ditimbang memang dari sisi jenisnya juga banyak, individunya juga banyak, maka apa? Wajar kalau timbangan itu menjadi apa? Mawazin. Tayyib. Kemudian apa? Maka dia berada di dalam kehidupan yang radiyah. Tayyib. Sekarang pertanyaannya, Aisyah ini dari apa? Dari Aish, yaitu kehidupan. Kehidupan apa yang dimaksudkan di sini? Yang Aish ini adalah kehidupan yang lembut, kehidupan yang menenteramkan. Kata apa itu? Al-Qurtubi. Aish ini sebenarnya adalah yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang menenteramkan. Tayyib. Berarti manakala ini adalah keadaan di hari kiamat, kehidupan yang menenteramkan adalah kehidupan di surga. Cuma kenapa didatangkan tak marbutoh di sini? Apakah dia dikarenakan hayah? Yaitu apa? Makanya dia Isya adalah hayah, seringkali terjemah kita kehidupan. Walaupun apa? Hayat kehidupan. Isya ini adalah kehidupan yang lembut, yang tentram, yang enak, yang lezat. Ini beza antara apa? Hayah dengan Aish atau Aisyah. Apakah dikarenakan itu? Kata Al-Qurtubi bukan. Tapi tak marbutohnya di sini bukan menunjukkan taknis, bukan menunjukkan mu'annas, tapi menunjukkan apa? Mufrad lil ifrad, satu saja. Yaitu apa? Betul-betul kehidupan surga itu kehidupan yang tidak berubah. Tidak seperti kehidupan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yaitu apa? Kadang sakit, kadang sehat, kadang menang, kadang kalah, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang menangis, terkadang tertawa. Itu dunia. Sementara Allah Ta'ala sekarang menceritakan tentang kehidupan yang sangat memuaskan di surga. Manakala dia adalah kehidupan yang tidak pernah
diselingi dengan kematian, dia adalah kegembiraan yang tidak pernah diselingi ataupun diakhiri dengan kesedihan, dan dia adalah kesehatan yang tidak pernah diselingi ataupun diakhiri dengan rasa sakit. Dia adalah kepemudaan yang tidak pernah diakhiri ataupun diselingi dengan ketuaan, maka dia adalah Aisyah, yaitu taknya adalah menunjukkan satu jenis kehidupan saja, kehidupan yang selalu bagus, selalu baik. Kalaupun perubahannya adalah pertambahan nikmat. Tayyib. Makanya kata Al-Qurtubi, Aish ini adalah kehidupan yang penuh dengan naim, kenikmatan. Tidak ada dia berubah menjadi yang buruk-buruk seperti kehidupan dunia yang penuh dengan angkat, yaitu sesuatu yang keruh. Tayyib. Radiyah ini maknanya boleh jadi memang dia itu sebagai kembali ke fa'ilnya, yaitu Aisyah. Radiyah dia kembali ke Aisyah, yaitu dia memang memuaskan orang-orang yang masuk di dalamnya. Atau mardiyah, radiyatan mardiyah, yaitu kehidupan yang betul-betul walaupun ayat radiyatan mardiyah ini kembali ke jiwa, tapi radiyah terkadang artinya adalah mardiyah, yaitu betul-betul diridhoi oleh orang yang masuk. Makanya Allah Ta'ala bertanya dalam hadis Abi Sa'id, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ahlal jannah haraditum, wahai ahlul jannah, apakah kalian telah puas? Maka mereka mengatakan wa malana lam nadha, bagaimana kami tidak puas sementara demikian, yaitu fa'ilnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi radiyah boleh jadi dia adalah isim fa'il, boleh jadi kembalinya kepada isim maf'ul. Dan sama saja ini ataupun itu, memang dia itu memuaskan dan orang yang masuk di dalamnya akan merasa puas. Betul-betul ridho. Sementara ini kehidupan seperti ini hampir tidak didapatkan di dalam kehidupan dunia. Orang sekaya apapun, kalau kita mampu menggambarkan siapa orang yang terkaya di dunia, mungkin kita tahulah, mungkin George Soros atau siapa, dia nggak akan pernah puas. Seandainya dia puas, dia nggak akan lagi kerja itu. Bahkan dia masih kerja terus. Kerja untuk ini itu, padahal boleh jadi bunga di bank dia dan gaji bulanan dia itu sudah cukup untuk hidup 7 turunan misalkan. Tapi kenapa dia masih sibuk kerja, bahkan masih sibuk mengganggu moneter di Indonesia dan di negara-negara di Asia yang lain. Kenapa? Menunjukkan dia nggak puas kehidupan di dunia itu. Ini memang dunia seperti itu. Demikian pula kalau kita tahu misalkan ada orang yang paling berkuasa di dunia, nggak tahu siapa itu, mungkin Donald Duck atau siapa itu. Tetap dia tidak akan pernah puas walaupun kekuasaannya sudah setinggi itu. Kenapa? Karena memang itu kehidupan dunia, selalu penuh dengan cacat, selalu penuh dengan kekurangan. Kalau dia gembira dengan ini, maka dia akan merasakan masih kurang ini, masih kurang ini. Mungkin orang tampak taat, tapi masih banyak orang yang siap melempar saya dengan telur. Oh, ini saya masih nggak puas macam ini. Adapun di akhirat betul-betul kehidupannya adalah seperti yaitu kehidupan yang di surga, itu kehidupan yang segalanya serba mutlak, kekayaannya mutlak, kekuasaannya juga mutlak. Demikian pula kecantikan yang ada juga mutlak, ketampanan juga mutlak, makanan, minuman, kelezatannya semua juga mutlak, dan seterusnya. Sebagaimana panjang lebar dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, dan disebutkan secara sedikit oleh Al-Qurtubi, pengarang tafsir dalam masalah ini. Aisyatin radiyah, yaitu betul-betul di puncak keridhaan. Kenapa? Karena kekayaannya itu mutlak. Kemudian juga bahkan untuk masalah sungai di surga, itu siapa yang memancarkannya? Yang memancarkan adalah mereka. Buktinya Allah Ta'ala mengatakan yufajjirunaha tafjira. Bukan yufajjiruha Allah, tapi penduduk surga itu sendiri, pemilik rumah dan tanah itu sendiri yang akan memancarkan. Jadi sesuka dia membuat air mancur macam ini, atau sungainya pola macam ini, di bawah bilik dia, atau di taman-taman dia, atau di ruang tamu, atau di semuanya. Ini terserah dia. Mereka yang memancarkan sungai dengan sebenar-benar pemancaran. Mereka yang mengatur aliran sungainya. Demikian pula masalah buahnya. Kalau mereka berdiri, maka mereka dengan senang untuk dengan mudah mengambil buahnya. Ketika mereka sedang duduk, tak perlu mereka letih-letih berdiri untuk mengambil buah. Nanti kalau mereka ingin, begitu mereka menjulurkan tangan, buah itu akan turun. Yaitu dahan-dahannya, rantainya akan turun. Meletakkan buah apa yang disukai, tinggal dipetik. Kalau tidak ingin petik, bahkan sudah banyak wildanun mukhalladun, anak-anak muda, anak-anak kecil yang dikekalkan sebagai pelayan-pelayan yang mengelilingi mereka, sudah siap membawa buah-buahan yang diinginkan. Kalau mereka
tidak ingin tangannya berjulur, maka sudah ada pinggan-pinggan yang didatangkan dengan penuh dengan buah-buahan yang diinginkan. Demikian pula kalau ada burung yang ingin dimakan, tidak perlu mereka letih-letih mencari mencari elastik, ketapel atau senapan burung, nggak perlu. Nanti sudah datang malaikat membawa burung panggang yang diinginkan dan seterusnya. Betul-betul kehidupan yang radhiyah, membuat kita semua puas di situ. Tayyib, ini adalah untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Tayyib, makanya walaupun ayatnya singkat, isyatin radhiyah, di dalamnya betul-betul mengandungi segala macam kebaikan sampai kita puas, yang tidak mungkin itu kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun sekarang perincian yang kedua, orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, naudzubillah, yaitu kalah berat dibandingkan dengan kebaikan. Tayyib, berarti ini adalah orang yang celaka. Apakah dia akan menyalahkan Allah? Enggak. Allah sudah menolong dia dengan pertolongan yang banyak, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, satu kebaikan dibalas 10 sampai 100 sampai 700 sampai lipatan yang banyak. Satu dosa dibalas dengan setara atau Allah memaafkan. Kenapa masih kebaikannya kalah? Ini melampau orang macam ini. Sangat jahat sekali. Sudah dibantu dengan dilipatkan 700 satu kebaikan. Kenapa sampai kebaikan dia masih kalah dengan keburukan? Berarti memang orang ini yang samseng kelas berat. Memang dia adalah preman yang jahat, yang melampau-lampau. Dikasih nikmat 24 jam, dalam 24 jam itu ada 60 menit. 60 menit itu setiap menitnya ada 60 detik. Itu dalam 24 jam, dalam sekian hari, dalam sekian tahun, sekian puluh tahun. Berapa nikmat yang dia dapatkan? Dalam satu saat saja, dalam satu detik saja, beratus-ratus nikmat itu ada. Sementara dia disuruh sholat sehari semalam, bukan setiap detik, tapi sehari semalam 5 kali aja. Kalaupun mau nambah, itu untuk kebaikan sendiri. Tayyib, kenapa itu pun dia tidak mau bersyukur? Ini menunjukkan memang orang ini yang jahat. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, wala yahliku 'alallahi illa halik. Tidak ada yang binasa dikarenakan Allah kecuali orang yang memang dia sendiri yang binasa. Allah sudah menolong banyak-banyak, tapi memang dia yang jiwanya sangat busuk. Dan orang inilah yang layak nanti ketika diberi catatan amalan, dia mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, catatan takdir keburukan kami, takdir kecelakaan kami memang telah mendominasi kami dan kami termasuk orang yang sesat. Tayyib. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Kalau kami kembali berbuat dosa, memang kami ini yang zalim. Jadi kalau mereka ada kesempatan, mereka akan beramal soleh lagi untuk memperbaiki catatan amalan dan untuk memberatkan timbangan kebaikan. Nah, sekarang mumpung selagi kita masih sempat di dunia, ini kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan. Jangan tunggu untuk teriak-teriak setelah di alam kubur ataupun di hari kiamat. Sekarang apa ancamannya untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, kalah dengan keburukan, fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya dia amma ya ummu, yaitu kembalinya atau tempat menetapnya mustaqar, itu adalah hawiyah, yaitu salah satu dari nama neraka. Kenapa tempat kembali dan tempat menetap dikatakan dikatakan oleh Al-Qurtubi, demikian pula dikatakan juga oleh oleh Imam Al-Baghawi, karena yang namanya ibu memang dia adalah tempat untuk menetap, tempat ketentraman hati. Yaitu anak rata-rata adalah menentramnya adalah kepada ibu, kembalinya kepada ibu. Demikian pula Ummul Qura, induk tempat kembalinya, pusat segala kota, pusat segala negeri adalah yaitu Makkah. Demikian pula masalah masalah induk pejabat atau ibu pejabat, itu adalah istilah Arabnya. Menunjukkan memang itu adalah sebagai tempat kembali dan tempat menetap. Berarti orang yang amalannya itu, timbangan kebaikannya itu kalah dengan timbangan keburukan, maka tempat kembali dan menetapnya dia adalah neraka jahanam. Sekarang kenapa neraka jahanam itu dikatakan hawiyah, dari hawa yahwi, yaitu sakoto, yaitu jatuh. Karena orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak seperti orang yang masuk ke dalam surga, yang terus naik ke atas, dibawa naik ke derajat yang tinggi yang penuh kenikmatan, tapi dia jatuh ke bawah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an tentang masalah itu? Jarak perjalanan dari jatuhnya seseorang dari bibir neraka sampai ke qa'r, sampai ke jurang
dasarnya neraka adalah 70 tahun perjalanan. Naudzubillah. Maka orang yang jatuh betul-betul layak dikatakan jatuh, bukan sekedar jatuh satu saat. Ini 70 tahun baru sampai. Atau sebagaimana dalam hadis Utbah bin Ghazwan diceritakan kepada kami, jelas yang menceritakan adalah Rasulullah atau sahabat yang lain. Ada batu yang dijatuhkan dari bibir neraka jahanam sampai 70 tahun dia belum sampai. Hadis Utbah bin Ghazwan dalam Sahih Muslim. Baik. Intinya adalah barang siapa masuk ke dalam neraka, maka dia memang orang-orang yang termasuk orang yang celaka. Ini tafsir yang pertama, ummuhu hawiyah, artinya adalah menetapnya dalam neraka hawiyah. Atau boleh jadi tafsir yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir juga, ummuhu ini adalah kepala dia, yaitu otak dia. Karena memang apa itu? Berpusatnya adalah di otak, aktivitas ini dan itu. Walaupun apa? Yang memerintah adalah hati. Akal, yaitu apa? Jantung. Tayyib, yaitu kepala dia akan lebih dulu masuk ke dalam neraka itu. Naudzubillah. Sebagaimana apa? Di padang mahsyar mereka berjalan di atas kepala. Nah, nanti masuk ke dalam neraka juga kepalanya yang lebih dulu. Hawiyah, yaitu kepala dia itu yang akan terhempas jatuh. Sesuai dengan nama neraka tadi, hawiyah, yaitu jatuh. Kenapa bukan hawin? Ya karena apa? Ini adalah mu'annas. Maka ummu hawiyah, yaitu kepala dia yang akan jatuh duluan. Yaitu takdirnya adalah masuk ke dalam neraka. Dan kedua tafsir ini sama-sama betul, tidak apa saling bertentangan. Intinya adalah ayat-ayat ini menggabungkan antara targhib dan tarhib, penyemangatan untuk beramal soleh agar apa? Terbentuk roja, yaitu apa? Kita berharap masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan apa? Keridhaan tadi. Kita puas dan juga apa? Memang kehidupannya memuaskan dan Allah juga ridho pada kita. Dan juga di dalamnya ada tarhib, diancam jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan timbangan keburukan yang menang. Kenapa? Karena nanti akan timbul sesuatu yang mendatangkan khauf, rasa takut, yaitu apa? Masuk ke dalam neraka yang sangat dalam. Dan juga masuknya adalah dengan kepala lebih dulu. Na'udzubillah. Bukan kaki tapi kepala. Jelas sakit, wajah dibakar lebih dulu. Na'udzubillah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.